Ke-61, aku kamuan. Hari ini ada kemajuan. Baby tak lagi makan telur ceplok, dadar ataupun orek. Dia membeli 2 bungkus nasi kuning untuk dirinya dan suaminya. Hamad yang sedang ada di masjid, biasanya akan datang sebentar lagi. Setelah subuh, biasanya ia tinggal untuk baca-baca sebentar dan untuk setoran beberapa santri. Baru dia pulang. Baby sadar betul kalau suaminya itu lagi ngambek. Ya palingan karena Pak Baim gak pakai uang itu. Itulah kenapa Baby sengaja menghias nasi kuning ini dengan lebih estetik. Walau ketahuan banget nasi bungkusan. Tapi kan dengan penyajian yang indah bisa lebih estetik. Dia menata nasi kuning di atas piring dan menata lalapan seperti sayur, selada di pinggiran. Rapih, harus super rapih, lalu orek tempe, ada juga perkedel, lalu suiran ayam dan telur. Ia letakkan di atas nasi yang sudah ia tata. Dengan taburan bawang goreng. Kan jadinya indah. Iya. Baby mengagumi karyanya sendiri, ingin rasanya ia foto. Ah iya, kan ada tablet. Buat kenangan. Baby sudah selesai memfoto piring itu. Dia membiarkan nasi bungkusannya di pinggir. Dia mah gamang. Gak usah dihias juga. Baby segera mandi dan memakai baju yang masih segar. Lalu menyisir dan berdandan. Yep. Ajarannya Hamad kalau di rumah untuk suami boleh dandan. Tapi kalau keluar, dilarang keras. Super keras malah larangannya. Tapi walaupun begitu, dia cuma pakai bedak aja sama lip gloss sih. Baby selesai berpakaian dan memoles wajahnya tipis-tipis. Ya lumayan lah. Main sigar. Ia tersenyum sumringgan saat mendengar suara kaki di depan pintu. Ini pasti suaminya. Kini mereka berdua masing-masing memegang kunci. Satu dipegang Hamad, satunya dipegang Baby. Hamad masuk dengan mengucap salam. Dan wajahnya dibuat heran dengan Baby yang sudah segar dan tersenyum lebar. Hamad mulai berpikir negatif. Biasanya ada yang gak beres kalau Baby sudah begini. Pagi-pagi pas dia libur dan udah sigar plus senyum lebar. Ini alamat minta diajak jalan-jalan nih. Waalaikumsalam, ini ada nasi kuning spesial buat kamu. Mas, ucap Baby dengan manis. Ia menghampiri suaminya dan mencium tangannya bolak-balik. Lalu tersenyum lagi. Hamad buka gamisnya, dan Baby dengan sigap memegangi gamis itu. Lalu menggantungkannya ke cantolan yang ada. Ia masih melempar senyum lebar. Dan mempersilahkan suaminya duduk dan menyantap nasi kuning yang ada. Hamad sudah bersila di ruang tamu. Matanya melirik ke arah Baby curiga. Ada apa dengan istrinya sih? Ayo mas. Dimakan. Ajak Baby. Hamad hanya mengangguk. Sejak tadi ia tak mengeluarkan suara. Dan ini yang membuat Baby jadi penasaran. Ada apaan sih dengan suaminya ini? Baby yang kini senyumnya mulai pudar. Karena Hamad tak bersuara menunduk. Menarik nasi bungkus miliknya dan makan saja dengan duduk melipat kaki. Kok dia mental duluan? Dicuekin itu sakit ternyata. Tapi dulu dia juga sering dicuekin sih. Tapi kok sakitnya masih berasa lebih sakit sekarang ya? Ia membuka bungkusannya dan makan dengan tangan. Berbeda kontras dengan Hamad yang makan nasi kuning di piring dan tertata rapi, dengan sendok dan garpu. Malah ada tisunya segala lagi, kalau berantakan. Baby makan dengan bungkusan nasi dan dengan tangannya. Mas, aku ngobrol waktu itu. Cuma sama dosen aku loh mas. Jangan salah paham. Ucap Baby pelan sambil menunduk. Ia menekan-nekan nasinya. Seperti orang mau makan tapi enggan. Gumam Hamad menyuap nasinya. Mata tajam itu memperhatikan semua gerakan istrinya. Ia tahu Baby sedang merasa bersalah. Hamad tahu istrinya cukup tahu diri dan mengetahui kalau dirinya tak suka kalau istrinya dekat dengan pria lain. Mas, marah? Tanya Baby dengan mata membesar tapi penuh cemas. Ia berdoa. Kalau suaminya akan menjawab, enggak, aku gak marah kok. Iya, jawab Hamad tegas. Aduh, langsung blas gitu rasanya di hati Baby. Maaf ya mas. Rengek Baby. Dimaafin. Itu apaan sih artinya? Iya apa enggak ya? Tanya Baby berkeras. Hamad akhirnya menyuap sendok berisi nasi kuningnya ke mulut Baby. Iya. Udah makan. Abis ini ke rumah sakit. Aku khawatir sama Hanan.
Loh, kok Gus Hanan yang dikhawatirin sih? Seharusnya kan Dijah yang buat khawatir mas. Protes Baby. Dijah sudah dalam masa recovery. Yang sedang sakit akut itu Hanan. Ucap Hamad penuh penekanan. Baby duduk lebih tegak. Hah? Sakit apaan Gus Hanan mas? Bukan sakit fisik, medis. Tapi sakit di hati. Ada pergolakan besar di dalam dadanya pasti. Ucapan itu membuat Baby diam. Ia tak mau bertanya lebih lanjut. Pikirannya jadi kemana-mana. Keduanya berangkat ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor. Masih sama. Hamad menyetir dan Baby sebagai penumpangnya. Baby mengaitkan tangannya di pinggang Hamad dari belakang. Yang jelas sekarang, tak ada salah paham lagi, dan ia lebih nyaman. Ia bisa dekat-dekat sepuasnya dan mengunyil-unyil wajahnya ke punggung suaminya yang lebar itu. Mumpung dia lagi make jaket gelap. Kan bedaknya gak akan kelihatan nempel nanti. Sampai di rumah sakit, mereka bergandengan masuk ke dalam. Menuju lantai tempat Dijah dilawat. Baby diminta masuk terlebih dahulu oleh Hamad untuk melihat situasi. Maksudnya gimana? Tanya Baby heran. Mereka ada di depan ruangan Dijah. Hanan gak ada di sini, jadi mungkin dia di dalam. Kamu aja yang masuk duluan. Coba. Pinta Hamad dengan wajah datarnya itu. Ia seperti sedang memikirkan hal yang berat. Dan merahasiakannya dari Baby. Entah apa itu. Baby membuka pintu dan mengucap salam. Pemandangan di depannya membuat Baby mematung. Ia membuka pintu lebih besar untuk Hamad ikutan lihat. Sebuah pemandangan yang memprihatinkan. Rasanya, kalau dia tega ini ya, dia mau foto atau rekam saja. Ini benar-benar aib kalau disebar. Membagongkan. Si tuan muda ganteng yang cerdas, punya jabatan sebagai calon penerus pengasuh pondok pesantren Darul Ilmi sedang tidur di sofa dengan kepala hampir jatuh, dan kaki ada di sandaran sofa. Ini namanya tidur ala kayang. Apa akrobat? Bagian tempat tidur Dijah tertutup seluruh tirainya. Jadi mungkin ini biar mereka secara batas terpisah. Ya Allah mas. Aku rekam dosa gak sih? Gumam Baby menggoyang tangan Hamad. Jangan kasihan. Tapi. Buat kenang-kenangan gak apa juga sih. Jadilah Hamad yang memfoto adegan ini. Baby hanya terkikik geli. Hamad lalu membangunkan sahabatnya itu. Menggoyang tubuhnya agar dia cepat bangun. Sementara Baby membuka tabir Dijah dan dia sendiri yang masuk. Sahabatnya itu sudah dalam keadaan sadar. Assalamualaikum Jah. Kamu baik? Dijah mengangguk dan menjawab pelan. Waalaikumsalam. Dari semalam. Lah. Terus? Beb, aku lapar Beb. Bisa cariin makan gak? Tanya Dijah tiba-tiba. Oh, ya. Ya, bentar. Bentar. Ya, bentar. Ucapnya terburu-buru. Baby keluar lagi dan mengatakan apa yang ia dengar. Dijah katanya lapar. Hanan langsung duduk dan berdiri, walau akhirnya dia oleng sendiri. Ada roti di sini. Nanti aku cariin nasi. Biasanya ada sarapan dari rumah sakit ya. Aku mintain. Ini roti dulu ya. Ucapnya sigap. Baby mengangguk dan memberikan roti itu ke Dijah. Kamu kok gak bilang kalau bangun malam? Kan bisa dikasih makan Eme Gus Hanan. Gak boleh ya. Tapi kan ini darurat Jah. Ucap Baby sambil memberikan roti. Kamu tahu, Gus Hanan yang jaga di sana di luar. Dijah mengangguk. Aku ngintip. Dan gak enak sendiri. Perasaan aku bikin repot aja terus. Ya gak gitu konsepnya ya. Gus Hanan lagi keluar kok sama suamiku. Nyari sarapan palingan. Aku sih sama Mas Hamad udah sarapan. Oh. Ya. Jah. Kamu tuh kenapa sih? Ya, mau nangis aku rasanya ngelihat kamu yang sekarang tahu gak? Keluh Baby manja. Dia benar-benar berkaca-kaca dengan Dijahnya yang sekarang. Kurus kering. Seperti orang abis disedot kebahagiaannya Eme Dementor. Sedih banget. Muram. Dijahnya hanya tersenyum masam. Ya proses kayaknya Beb. Aku gak sekuat itu palingan. Ya kan ada aku. Kamu kenapa? Bisa sampai dehidrasi. Kamu puasa minum ya? Dijah terkekeh pelan. Enggak.
Tapi ya aku gak kontrol minum palingan jadi kekurangan. Ya gak tahu. Aku kok kebanyakan melamun ya belakangan ini. Heran juga aku. Gabut palingan. Keluhnya. Jah. Ya Allah Jah. Coba aku bisa standby sama kamu 24 jam. Maafin aku ya Jah ya. Ucap Baby menyesal. Kok gitu sih Beb? Ngapain kamu pakai nyesal segala? Ya udah dijalanin aja sih. Gak usah pakai nyesal-nyesalan segala. Makasih ya. Udah bantuin aku. Aku juga kasihan. Gak tega sama Gus Hanan. Dia itu seorang Gus loh, masa dia jaga aku sampai begitu. Kasihan aku. Sungkan sendiri. Seharusnya kamu bangunin dia. Bilang Gus lapar Gus. Mana aku tega. Dia tidur ampe mangap-mangap gitu. Jadilah Baby terkekeh sendiri. Aku udah mikir Beb. Aku kayaknya pindah aja deh dari rumah Pak Kiai. Aku sungkan. Aku mau ngontrak aja. Mau jual beberapa perhiasan aku. Bekas dulu. Dan dibuat ngontrak aja. Jadi aku lebih bisa tenang di rumah. Gak di dalam kamar aja. Gak numpang juga. Aku juga gak enak karena jadi bahan omongan semua orang. Kan namanya Pak Kiai dan Gus Hanan yang jelek. Karena aku. Keluh Dijah lagi. Apa dia sakit karena mikirin ini? Sebulan di dalam kamar terus-terusan dan gak bisa ngapa-ngapain itu ya sumpek. Mungkin itu salah satunya. Plus dia merasa bersalah. Nanti aku coba tanyain ya. Sama yang lain. Enaknya gimana? Pokoknya kamu harus sehat dulu. Dijah mengangguk mantap. Maafin aku ya Beb. Gak apa kok Jah. Kan kita prentil janah. Makanan datang. Sepertinya Gus Hanan membelinya di luar. Hamad memanggil Baby dan memberikan milik Dijah. Biar bisa Dijah memakannya di dalam kasur ini dengan penutup tabir. Ada satu lagi untuk Baby. Jadi sepertinya Gus Hanan beli 4. Wah. Nasi kuning Beb. Lagi. Ucap Hamad dengan ceria yang dibuat-buat. Ini sarkas apa ya? Baby mengintip. Kamu mau makan lagi Mas? Ini udah dibeliin. Masa gak dimakan? Mubazir. Nanti bau kalau dibuat siang. Ya udah. Makasih ya Gus. Gus Hanan hanya mengangguk. Emangnya? Kalau kondisi Dijah sampai begini. Masih gak boleh juga bertemu lelaki. Gitu Mas. Gus. Kan maksudnya ini karena kemanusiaan. Dia sakit. Tanya Baby berbatas tabir rumah sakit. Jadi para lelaki makan di luar. Dan Baby di dekat kasurnya Dijah. Barengan sama Dijah. Ya selagi masih bisa diusahakan. Ini kan demi kebaikannya Dijah juga Beb. Hamad yang menjawab. Oh. Tapi kan tujuannya. Ini biar tak ada fitnah kalau Dijah dekat dengan pria lain. Lalu menikah dan hamil. Biar gak ada keraguan ini anak siapa. Dari suami sebelumnya atau gimana? Ya gak sih? Tanya Baby lagi. Iya. Tapi ada baiknya. Diikuti saja. Itu alasan utama. Tapi juga ada banyak alasan lainnya. Idah itu bukan hanya masalah hamil atau tidak. Tapi juga untuk kebaikan si istri. Pasti ada banyak hikmahnya. Mungkin terlihat sulit dan menyulitkan. Tapi ini. Untuk kedepannya, untuk keuntungan si istri juga. Mantan istri maksudnya. Menghindari fitnah juga. Ucap Hamad dan Baby manggut-manggut. Dijah katanya mau pindah Mas. Gus. Biar dia bisa lebih mandiri dan ngerepotin Bungai. Dia juga gak enak sama Gus Hanan. Takut jadi omongan. Baby main jeplak aja dan semua orang diam. Dengan sendok di udara. Diam dan kaget. Begitu juga Dijah yang mendelik ke arah Baby. Ya gak sekarang juga Beb. Bilangnya. Bisik Dijah. Dan Baby nyengir gak bersalah. Maaf. Keceplosan. Boleh gak? Dijah dipasangin cadar dulu. Saya mau bicara. Nah ini Gus Hanan yang berucap dengan tegas. Dijah memejamkan matanya. Sepertinya dia mengeluh. Baby mengambil cadar dan memasangkannya ke Dijah. Lalu membuka tirai rumah sakit. Biar Gus Hanan bisa masuk. Mata pria itu langsung tertuju ke arah tangan Dijah yang dipasangi infusan. Itu. Tangan kamu aja kurus sampai begitu. Kalau kamu nggak kos sendiri, kamu mau beli makanannya gimana? Kamu nggak boleh keluar. Lalu tambah sakit nanti kamu Jah.
Gak usah mikir gak enak, sungkan atau bagaimana. Kamu itu muridnya Buya. Muridku juga. Kenapa pakai sungkan sih? Lagian kamu abis ini kan mau mondok lagi. Kenapa masih repot keluar segala? Kan enak. Kamu abis idahnya selesai bisa langsung mondok juga kan? Iya Gus. Tapi maksudnya, saya gak enak sama Gus Hanan. Jeti dapat omongan yang gak enak. Saya aja biasa aja, kok kamu yang repot? Pokoknya kamu dilarang keras pindah keluar dari rumah. Setelah idah kamu selesai, kamu balik mondok. Kalau kamu keluar lagi sekarang, apa gak takut? Ada bagian dari masa lalu kamu yang ngikutin kamu. Gus Hanan dengan tegas bertanya. Dan Dijah Jeti serba salah terlihat bingung melirik ke Baby. Ya. Saya pikirin dulu Gus. Emangnya kamu dapat omongan apa sih? Kok sampai mikir gini? Saya gak enak. Yang jelek namanya Gus Hanan nanti. Terus ada omongan yang gak baik mengenai keluarga Pak Kiai. Jeti, makanya kamu sakit? Aduh ya, gak usah dipikir sejauh itu. Kami ini nolong kamu ikhlas. Ini bukan kami yang berkorban atau bagaimana. Ya ini jalannya kamu Jah. Allah kasih pertolongan lewat kami. Ini semua bukan karena kami. Ya mungkin karena doa-doamu dulu. Semua amalanmu dulu. Makanya Allah kirim pertolongan. Kita ini cuma sebagai perantara aja. Jeti, gak usah sungkan. Intinya, aku gak izinin kamu pindah. Titik. Gus Hanan keluar dari tirai dan menutup kembali tirainya. Baby dan Dijah dibuat bingung dan membeku. Sejak kapan? Kamu sama Gus Hanan pakai, aku kamuan. Bisik Baby. Dijah hanya menaikkan bahunya. Menggeleng.